Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Mohon maaf teman-teman, ini nanti agak sedikit berisik ya, karena posisi saya berada saat ini tepat di hadapan saya, kurang lebih tidak ada 5 meter ya, jalan raya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau update untuk pengerjaan proses tahap lanjutan membuat bahan bonsai dari nol. Ada di sebelah kanan saya, ini dia bahan bonsai sancang ya. Untuk pengerjaan bahan ini sering sekali ya, sudah saya update beberapa kali. Ini dia untuk proses demi proses saya mengerjakan bahan bonsai sancang ini. Kali ini saya mau melakukan untuk tahap membuat kerangka dasar. Nanti akan saya ambil kesimpulan secara instan ya. Seperti apa? Kita langsung menuju ke bahannya, tidak usah panjang lebar. Nah, ini dia untuk bahan sancang. Sedikit kilas balik ya untuk proses pengerjaan bahan ini. Ini dulu dari bahan budidaya cangkok dari indukan. Sudah saya ambil setel dari awal, itu ada cabang pertama dan cabang kedua di sini. Sebenarnya ini dulu ada as tengah ke atasnya ya, lurus, sudah saya potong. Kemudian di sini nampak sudah saya lakukan tahap untuk pemotongan akar dominan, membuat anak cabang akar, kemudian saya press lagi akarnya. Nah, setelah itu nanti di sini saya mau mengerjakan tahap lanjutan buat kerangka dasar untuk percabangan di atas. Nampak ya, untuk pecahan anak cabang akarnya sudah nampak. Dan tahap kedua juga sudah saya lakukan pemangkasan akar, sudah saya timbun. Coba kita cek untuk bahan ini dari sebelah sana, kondisinya seperti apa. Nah, nampak di sini ya untuk kondisi saat ini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman ya, ini sebagai pembelajaran untuk kita ya, dimana kita yang suka sering berproses berbudidaya. Ini dulu saya lakukan tahap awal penanaman, belum saya lakukan pecah. Setelah tumbuh subur di sini, ini baru saya lakukan pecah. Dan saya untuk lakukan pecah pas pemangkasan di atas di sini belum 100% atau 95% untuk bekas lukanya sempurna. Jadi di sini nampak terlihat sayang sekali ya pecah. Tapi kemarin itu sekitar 1,5 tahun yang lalu ada punya temen juga konsepnya seperti ini, dan dengan treatment ada mata-mata tunas di sebelah sini dibiarkan, kemudian setelah agak besar kita dipotong ya, di treatment bisa di sini bisa menutup lukanya. Nah, ini nanti akan saya lakukan bareng sama pengelusan cabang-cabang di atas. Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau proses pecah batang, hati-hati untuk pemangkasan di atas. Kita perlu perhatikan secara detail di mana kondisi pecahan kita harus benar-benar maksimal. Kalau enggak, setidaknya pas kita lakukan pemotongan agak sedikit tinggi ya. Jadi kita antisipasi. Oke, saya untuk bahan ini akan saya ambil muka dari sebelah sana ya tentunya. Untuk kurang lebihnya mungkin posisi tepatnya dari sebelah sini ya untuk muka. Nah, di sini saya mau langsung lakukan untuk eksekusi kedua dari batang utama sama cabang pertama. Akan saya setel sekalian ya, saya perpendek. Kemudian nanti akan saya ambil kesimpulan dengan teknik instan, cara instan saya lakukan untuk sambung sisip. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk eksekusi untuk bahan ini ya.
nampak sudah saya lakukan ini ya. Saya mencoba cara instan dengan menambah cabang baru dengan teknik sambung sisip. Dengan cara di sini memang sengaja ini baru pertama kali saya lakukan pemilihan untuk bahan dasar sambung sisipnya dari indukan yang sedikit rapat, dimana nanti saya pengen untuk pecahan anak cabang tahap berikutnya agar ruasnya tidak terlalu jauh. Makanya dari awal di sini saya setel untuk pemotongan dari cabang pertama sama terusan ke atas saya pepetkan sekalian ya. Coba kita lihat sedikit mendekat untuk kerapatan bahan yang saya pilih dari pucukan yang masih muda. Nah, kita perhatikan secara detail yang mendekat untuk bahan dasar yang saya pilih dari pucuk yang masih muda. Nah, nampaknya ini saya baru pertama kali mencoba dengan memilih bahan yang sudah rapat untuk mata tunasnya. Kalau di video kemarin saya pernah update juga membuat kerangka dasar bahan bonsai sancang dengan cara sederhana menambah anak cabang dengan sambung sisip tanpa memperhatikan bahan yang mau kita sambung sisip. Kalau ini saya mencoba dengan tingkat kerapatan seperti ini. Ini sama ya, sama yang untuk terusan mahkota ke atas saya pemilihan bahannya hampir sama. Nah, tingkat kerapatan untuk mata tunasnya rapat sekali ya. Oke, saya langsung mau lakukan untuk penyungkupan agar ini nanti mudah-mudahan berhasil ya. Tentunya akan saya lakukan penyungkupan pakai plastik, kemudian nanti di atas saya paling untuk peneduhnya pakai, kalau enggak payung kecil ya pakai ember. Alhamdulillah di sini saya selesai untuk mencoba mengerjakan untuk bahan bonsai sancang ya. Nah, dimana saya ini pemilihan terutama di saat sambung sisip saya mencoba dengan pemilihan untuk bahan dasar yang saya sambung. Untuk pucuknya saya memilih dengan karakter untuk ruas daunnya rapet ya. Jadi ke depan di saat pembesaran untuk pemilihan spasi tunas-tunas baru tidak terlalu jauh. Biasanya untuk saya pribadi tidak begitu saya perhatikan. Nah, di sini saya mencoba, dan setelah apa yang pernah saya lakukan di video saya sebelumnya, saya pernah juga mencoba teknik seperti ini dengan tidak begitu memperhatikan bahan dasarnya. Akhirnya untuk mata tunas tumbuh dari pecahan anak cabang terlalu jauh karena saya tidak memperhatikan kerapatan ruas pada bahan yang mau saya sambung sisip. Nah, di sini saya mencoba nanti seperti apa. Insya Allah ke depan kalau bahan ini masih bertahan akan selalu saya update untuk teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi ya saya berproses tahap lanjutan di mana membuat bahan bonsai atau bonsai sancang dari nol, dari budidaya cangkok. Bahan ini sudah lama sekali ya, sudah sekitar 2 tahunan ada untuk bahan ini, dan setiap pengerjaan saya update juga. Sebenarnya untuk bahan ini dulu dari pindahan dari belakang rumah saya pindah ke depan sini karena di belakang banyak sekali untuk jenis waru, dan untuk bahan ini dulunya asupan nutrisi pada dinding ground dimasukin akar waru, jadi saya pindah ke depan sini. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi untuk
komen teman-teman di bawah deskripsi di video saya sebelumnya satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya entah di bahan bonsai apapun. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.